Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin melakukan diri. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta senantiasa dengan kesehatan sehingga kita bisa mempresentasikan tugas kami secara baik dan maksimal. Dimulai dari saya, Ahmad Nabi Bismillah Arif, 2023-31196 dengan teman saya. Saya Rahmatullah Zidan Alakim dengan NIM 2023 31191. Oke, di sini kita mengerjakan UAS untuk mengerjakan tugas proyek besar, tugas akhir Nah, dengan pemilihan mesin untuk Ibu Evi sendiri selaku dosen dosen kita sehingga kita bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Oke, kita mulai dulu dengan pengerjaan manual yang dikerjakan oleh Zidan. Silakan. Baik, sebelum itu saya izin share screen dulu ya. Oke, Apakah sudah kelihatan nih? sudah. Sudah ya. Baik, di sini saya mengerjakan nomor 2 atau mengerjakan pemodelan manual, yang dimana kami di sini menggunakan model algoritma aglomeratif. Di sini ada data kami yang terdiri dari beberapa banyak fitur. Cuman kami mengambil 3 fitur, yaitu ada customer ID, yang kedua annual income, lalu spending score, yang terdiri sebanyak 200 data customer. Ya, 200 data customer. Dan ini sebenarnya data customer-nya sangat banyak. Sebenarnya itu sekitar 2000. Kami berdiskusi waktu itu dan memutuskan untuk memotongnya hingga 200 data pelanggan. Oke, lanjut ke tahap-tahapannya. Yang tahap pertama itu kita melakukan persiapan data atau inisialisasi X sebagai kolom annual income dan Y sebagai kolom spend score-nya. Di sini kami memakai 5 data sampel atau 5 customer yang dimana telah kami membuat tabel di tahap pertama ini seperti ini, yang ada customer 1 sampai customer 5 dengan annual income ada 15.000 dalam bentuk dolar. Lalu ada customer 2 35.000, customer 3 86.000, customer 4 59.000, dan customer 5 sekitar 38.000. Dengan spending score atau pengeluarannya macam-macam juga. Ada yang 39 yang dihitung 1 sampai 100 gitu. Lalu ada customer 2 itu di 81, customer 3 6, customer 4 77, dan customer 5 di 40. Lalu lanjut ke tahap 2 yang dimana itu normalisasi data. Karena angka pada annual income itu jauh lebih besar daripada spend score, kita harus melakukan min max scaling agar jaraknya adil, rentang 0 sampai 1. Eh, di sini kami membuat min-nya yaitu di annual income. Ini untuk min annual income dan ini untuk min di spending score-nya. Lalu untuk max-nya begitu pun juga. Di sini untuk max uh, annual income atau max di X-nya. Lalu di sini min untuk di Y-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan juga untuk normalisasinya di X normal dan Y normalnya. Dan begitu pun di sampai customer kelima. Selanjutnya di bagian step 3 atau tahap 3 itu membuat proximity matrix atau matriks jaraknya. Untuk agglomerative clustering kita harus menghitung jarak antara setiap customer-nya. Kita menggunakan Euclidean distance. Yang dimana Euclidean distance itu kita menghitung customer pertama ini dikurang dengan customer pertama, lalu di pangkat 2 ditambah dengan customer pertama yang Y dikurang dengan customer pertama yang Y di pangkat 2. Karena dia di sini customer 1 dengan customer 1, maka hasilnya akan 0. Lalu lanjut ke customer 1 dengan customer 2. Nah, di sini customer 1 X customer 1
kita dikurangkan dengan X customer 2. Lalu kita pangkatkan 2, ditambahkan dengan Y customer 1, yang ini, yang ungu ini, lalu dikurang dengan Y customer 2. Lalu kita pangkatkan 2. Maka hasilnya akan seperti ini. Begitupun selanjutnya sampai customer 5. Dan di samping ini merupakan mirrornya. Setelah melakukan tahap ketiga ini, kita lanjut ke tahap 4, yaitu proses clustering atau iterasi aglomeratifnya. Eh, di iterasi pertama kita membuat seperti ini tadi, lalu kita mencari nilai min dari semua tabel yang ada di sini, yang dimana min kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga dan kolom keempat ini kita mencarinya, lalu setelah kita dapatkan angka yang terkecil, maka akan kita gabungkan kolom dan barisnya, yang dimana di sini kolom 1 dan baris 5 kita gabungkan. Maka di iterasi kedua dia akan bergabung dan berubah bentuknya, yang dimana ada kolomnya masih terdapat 4, yaitu kolom pertama itu 1 dan 5, kolom kedua itu kolom 2, kolom ketiga itu kolom 3, dan kolom keempat kolom 4. Begitupun juga dengan baris, yang dimana baris pertama itu 1 dan 5, baris kedua itu baris 2, baris ketiga itu baris 3, dan baris keempat yaitu baris 4. Kita melakukan tahap yang sama, yaitu mencari max-nya. Setelah kita cari max-nya sampai ke bawah ini, maka kita akan mencari min-nya lagi untuk mencari tahu jarak terdekatnya. Nah, di sini kita mencari min-nya dan mendapatkan hasil di 0,342, yaitu terletak pada kolom 2 dan baris 4. Setelah kita mendapatkan nilai jarak terdekatnya, maka kita akan gabungkan kolom 2 dan baris 4 ini. Pada iterasi ketiga, kita telah menemukan 3 kolom dan 3 baris, yaitu kolom pertama itu 2 dan 4, kolom kedua 1 dan 5, kolom ketiga itu tetap 3, maka karena dia sendiri, baris 1-nya 2 dan 4, baris 2 1 dan 5, dan baris 3 1. Maka terbentuklah dari iterasi ketiga ini, terbentuklah hasil akhirnya, yaitu terbentuk 3 klaster. Yang dimana klaster pertama itu menentukan income rendah dan spending tinggi, yang berisi customer 1 dan 5. Sedangkan di klaster 2, income menengah dan spending tinggi, yang berisi customer 2 dan 4. Pada di klaster 3 ini, income-nya tinggi nih, dan sedangkan spending-nya rendah, yang berisi customer 3. Setelah itu, kita melanjutkan di step 5, evaluasi modelnya, yang dimana kita menentukan cluster-cluster dari 5 customer tersebut. Pada customer 1 ini, kita dapat nih, bahwa customer 1 ini termasuk golongan cluster pertama. Lalu, customer kedua, di cluster kedua, customer 3, itu di cluster 3. Sedangkan di customer 4, itu termasuk golongan cluster 2. Pada customer 5, dia termasuk dalam golongan cluster 1. Lalu kita menentukan tabel ini, tabel cluster dan average annualnya, atau rata-rata pengeluaran dan pemasukannya. Yang dimana cluster 1 ini, rata-rata pemasukannya itu sekitar 0,162, sedangkan spendingnya di 0,447. Lalu pada cluster 2, yang berisi anggota itu 2 dan 4, itu rata-rata pemasukannya itu sekitar 0,451 dan pengeluarannya di sekitar 0,973. Maka kelasnya itu di high spender. Lalu di cluster 3 yang berisikan anggota customer 3 yang rata-rata pemasukannya itu sekitar 1, sedangkan spendingnya 0. Atau bisa dimasukkan kelas de Saver, atau yang spendingnya sedikit lah.
Lalu di sini bentuk visualisasinya kami memakai scatter plot yang dimana terdapat 3 klaster, ada 5 titik. Yang titik pertama itu atau titik yang berwarna biru merupakan klaster pertama, yang dimana mereka ini income-nya atau pemasukan uangnya itu sedikit dan pengeluarannya pun juga sedikit. Lalu ada income yang menengah, itu di atas rendah, yaitu dia menengah, sedangkan spendingnya tinggi nih, berada di klaster 2. Dapat dilihat titik berwarna oranye ini. Lalu yang klaster ketiga ini income-nya tinggi, sedangkan spending-nya rendah, terletak di klaster 3 yang terdapat di titik merah ini. Sekian perhitungan manual dari model aglomeratif. Berikutnya program aglomeratif yang akan dibawakan teman saya, Nabil. Tes, tes, tes. Apakah terdengar suara saya? Terdengar? Oke, lanjut. Jadi untuk bagian saya, itu dengan menggunakan program Jupyter Notebook. Jadi di sini sudah saya share screen dulu, dahulu. Sudah terlihat? Sudah. Oke, pertama-tama sebelum mulai, jadi di sini seperti yang teman saya bilang, kita menggunakan algoritma cluster aglomeratif clustering. Jadi oleh karena itu pada import library di sini kita menggunakan escalar cluster dan preprocessing yang digunakan untuk ya preprocessing datanya. Seperti itu. Untuk PNDES dan tapi ya seperti biasa, seperti yang telah kita lakukan di dalam laboratorium, yaitu untuk PANDAS untuk manipulasi data dan NAMPI untuk perhitungan dengan numerik angka. Selanjutnya kita load untuk datasetnya. Di sini kita menggunakan dataset customer CSV sebagai bisa dibilang sebagai kayak contohnya kita pakai contoh customer CSV. Untuk datasetnya sebentar akan saya share screen juga akan beri contohnya. Untuk datasetnya kita pakai ini dataset tersebut ini. Ada customer ID, gender, age, annual income, spending score, profesi, work experience, dan work family size. Seperti yang udah teman saya bilang juga menggunakan perhitungan annual income dan spending score. Nah, di sini kita juga pakai untuk contoh datasetnya, kita juga ada bagian tabel yang menggunakan annual income dan spending score. Untuk yang lain itu untuk memperjelas aja ya. Tapi sebenarnya kita pakai untuk si annual income dan spending score itu. Sini isi isi datasetnya kita ambil 200 seperti yang teman saya bilang. Jadi mirip ya penggunaannya. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Karena itu di sini kita read untuk CSV atau datasetnya dan berikan jumlah data di sini bisa dilihat terhitung 200 dan 8 kategori gitu. Selanjutnya pemilihan fitur. Tuh, proses selanjutnya. Nah, analisis ini nggak menggunakan seluruh kolom yang ada seperti yang saya tadi bilang. Jadi saya pakai untuk si customer ID, annual income, dan spending score. Oleh karena itu di sini data subsetnya kita pakai customer ID, annual income, dan spending score seperti itu. Jadi untuk mengerucutkan tujuan kita
Ini yang digunakan hanya 3 tabel ini saja. Tuh. Setelah kita setting data, baru kita standarisasi si data. Jadi sebelum masuk ke permodelan, data numerik pada kolom-kolom annual income dan spending score, kita standarkan dulu dengan standar scalar yang ada kita masukin di library kita. Ini import standar scalar. Nah, gitu. Proses ini digunakan untuk membuat nilai-nilai data yang ada di dalamnya sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi. Tuh. Sangat penting ini langkahnya karena algoritma basisnya ini sebagai jarak kayak yang sering digunakan pada aglomeratif clustering tentang nilai pendapatan itu sangat jauh beda dengan skor pengeluaran. Tanpa standarisasi, variabel pendapatan akan mendominasi perhitungan jarak Euclidean, sehingga hasil klarifikasi menjadi tidak jelas atau kita sebutnya bias. Selanjutnya, kita visualisasikan dulu seperti yang ada di laboratorium dengan dendrogram. Jadi untuk menentukan jumlah klaster yang optimal, nah kita gunakan metode hierarki clustering dengan bentuk visualisasi dendrogram. Jadi dari visualisasi ini yang kita dapat terlihat adanya pengelompokan oranye, biru, hijau, merah, seperti itu. Jadi kelompoknya ini sangat-sangatlah alami. Jadi benar-benar kita cuma menstandarisasi terus kita visualisasikan langsung gitu. Tanpa ada proses-proses data atau apapun kita itu tidak ada. Jadi bisa dilihat ada perbedaan warna, ada yang biru di atas doang, oranye, hijau, merah, seperti itu. Nah, itu sebagai dasar keputusan untuk membagi data menjadi 3 klaster utama. Nah, kita udah tahu nih, klasternya ada 3. Barulah kita buat modelnya, si model aktornya. Berdasarkan perhitungan dendrogram ini, kita inisiasi ada 3 klaster, seperti yang warna di dendrogram sebutkan ini. Nah, algoritma ini bekerja dengan cara menganggap setiap data dalam satu klaster tersendiri pada awalnya. Kemudian, secara bertahap, menggabungkan klaster-klaster tersebut hingga tersisa 3 klaster besar sesuai parameter yang dibutuhkan. Setelah membuat model aglomeratif, kita kasih ibaratnya label atau kita sebutnya sebagai judul. Nah, atau dalam sebutan jenisnya mapping. Nah, udah dicarikan kita di clusternya, baru kita pemetaan ulang di mapping dengan label cluster yang benar-benar sesuai. Representasinya itu cluster 2 coba menjadi 0 dengan income rendah, spending rendah, dan untuk cluster 0 diubah menjadi 1 sebagai income menengah sampai tinggi dan spendingnya juga tinggi, dan cluster 1 diubah menjadi 4 untuk income yang sangat tinggi tapi spending sangat sangat rendah. Orang ini bersifat teknis, tapi semuanya berguna untuk mapping. Jadi kita lihatnya emang mana nih yang emang sesuai judul yang kita mau. Kita kan mencari income-income yang mau kita kajian. Dan kita udah kelompokkan, jadi lihatnya jadi enak. Jadi mempermudah hasil analisis. Nah, kita ambil dulu headnya. 5 data awal. Kita lihat dulu. Ada mas.
Jadi dimulai dari 1 sampai 5, dari ya seperti yang teman saya bilang tadi, beliau juga ambil untuk head data awalnya gitu. Cuma bedanya di sini saya lakukan dengan perhitungan total. Teman saya menggunakan terus sudah kita hitung untuk model anglografic sesuai dengan gendongannya, kita visualisasikan dan kita plot. Jadi tahap akhir ini yaitu visualisasi hasil segmentasi pelanggan kan scatter plot. Suku X bawah ini sebagai annual income dan suku Y yang ke atas sebagai spending slot 100. Tiap titik yang ada di sini tut, 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 tuh diwarnai berdasarkan hasil klasternya. Seperti tadi saya bilang 0, 1, 2. Jadi orange untuk klaster 0, hijau klaster 1, dan biru untuk klaster 2. Visualisasi ini memperlihatkan dengan jelas pemisahan kelompok. Kelompok dengan pendapatan rendah, kelompok dengan pendapatan dan tinggi muka, serta kelompok dengan pendapatan tinggi, namun pendapatan rendah. Jadi saya bilang gimana? Beban 0, 0. Ini beban kedua, tinggi rendah. 2 biru di kanan. Hijau tadi, dan hijau tadi yang di atas. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk penjelasan saya. Dan terima kasih juga untuk teman saya tidak dan, Ya. kerjakan berkelompok. Kita kerjakan baik sesuai dengan soal yang dijelaskan. Terima kasih juga. Apakah tidak ada pesan-pesannya? Sudah cukup sih. Tidak ada. Terima kasih. Pamit undur diri dari Ya. saya, Muhammad Arif, dan teman saya. Rahmatullah Zidan Alakim. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan kita. Terima kasih juga untuk Ibu Evi sudah menemani belajar mesin sebagai dosen. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.